Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang managing file. Di sini ada 10 materi, yaitu yang pertama struktur directory pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute versus relative path, yang keempat special karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat directory dengan mkdir, yang ke-8 perintah cp, yang ke-9 perintah mv, dan yang ke-10 perintah rm. Oke, pertama kita akan menjelaskan tentang struktur directory pada Linux. Ini adalah struktur directory pada Linux. Yang pertama di sini ada root. Root adalah pengguna atau super user dengan hak akses tertinggi di sistem operasi Linux. Sebagai directory, root adalah titik awal hierarki sistem file tempat semua file dan directory lainnya berbeda. Ini kalau semisal di Windows, ada CD dan seterusnya, itu benar-benar berdiri sendiri, jadi tidak ada folder lagi di atasnya. Kalau di Linux, semua directory itu ada di bawah slash atau root ini. Nah, untuk awal pembelajaran, kalian tidak perlu pusing karena kalian juga akan mengerti sendiri dengan semua directory ini, karena sambil belajar pasti kalian akan mengerti. Oke, di bawah root ini ada banyak sekali directory, ada bin, sbin, home, tmp, lib, usr, dan var, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan apa itu USR. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Di sini ada USR. USR dalam Windows atau program file adalah directory penting yang menyimpan program file, pustaka data yang dapat dibagikan oleh sistem secara luas dan tidak terkait dengan platform spesifik. Jadi USR kalau dalam Windows, kita masuk ke kita cek program file. Ini adalah tempat untuk menyimpan aplikasi-aplikasi yang ada di Windows. Nah, kalau USR sama dengan penyimpanan aplikasi-aplikasi yang diinstal dalam Linux. Oke, di sini juga ada yang lebih penting, yaitu home. Home adalah tempat untuk menyimpan user-user. Di sini contohnya ada Jeng, Will, Zip. Ini adalah nama-nama user yang ada di home. Jadi kalau kita bikin user itu akan otomatis terlihat dan muncul di sini. Folder user itu di bawah home. Jadi folder user ini sama dengan my dokumen yang ada di Windows. Jadi intinya slash ini sama dengan my dokumen atau penyimpanan user. Jadi semua directory atau user, semua directory atau folder itu tersimpan di bawah slash atau root ini. Berbeda dengan Windows itu berdiri sendiri-sendiri, jadi tidak ada folder lagi di atasnya. Oke, kita cek ke Debian. Lalu kita masuk ke activities. Kita masuk ke menu file. Nah, ini tampilan pertama dari Linux. Kita langsung diarahkan ke home. Lalu mana nih katanya bisa memunculkan setiap user-user yang ada pada Linux. Nah, untuk melihatnya, kita klik order location. Kita pilih yang ada slash atau root ini. Nah, di sini kita bisa melihat user pada home. Di sini kita langsung saja masuk ke home-nya. Nah, di sini sudah ada user saya, yaitu Juli. Nah, kalau kalian misal membuat user lagi, otomatis akan muncul di sini. Kalian juga bisa melihat parent folder di sini. Kita klik titik 3 di atas, pilih properties. Nah, di sini belum ada folder karena saya belum membuka folder apapun. Kita langsung coba masuk lagi ke home.
Kita cek lagi, kita masuk ke user, kita lihat parent foldernya, maka parent foldernya itu adalah home. Jadi root ada di bawahnya home dan home ada di atasnya root, karena folder itu hanya menampilkan folder yang ada di atasnya. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang etc. Karena di sini tidak ada, jadi saya langsung menjelaskan saja. etc dalam Linux adalah singkatan dari etc. atau dan seterusnya, sebuah direktori yang berisi berkas-berkas konfigurasi sistem dan aplikasi yang tidak cocok dengan direktori spesifik lainnya dan berfungsi mengatur pengaturan serta perilaku sistem operasi. Oke, segitu saja penjelasan etc dari saya. Oke, lanjut saja ke materi yang kedua, yaitu navigasi pet. Di sini ada 3 perintah, yaitu cd, pwd, dan ls. Kita akan mempelajari 3 perintah ini. cd atau change directory adalah perintah ini digunakan di antar muka baris perintah atau CLI seperti command port atau terminal untuk berpindah ke folder atau direktori lain dalam sistem operasi. PWD atau print working directory atau cetak direktori kerja dan fungsinya adalah untuk menampilkan jalur lengkap atau path direktori tempat Anda berada saat ini di dalam sistem operasi. LS atau list digunakan untuk menampilkan daftar berkas dan direktori di lokasi tertentu dalam sistem berkas. Oke, langsung lanjut saja ke Debian. Ini saya sudah masuk ke Debian dan sudah di terminal. Nah, untuk di terminal kalau ingin masuk ke root itu ketikkan perintah cd atau change directory lalu spasi slash. Oke, ini sudah di root ya. Kalau tidak percaya ketikkan pwd. Nah, ini sudah ke root. Kalau di file ini bisa melihat dari properties. Kalau di terminal itu menggunakan perintah pwd. Berikutnya adalah perintah ls. ls adalah untuk melihat isi dari direktori tersebut. Nah, di sini ada bin, ada etc, ada home, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja lanjut ke materi yang ketiga, yaitu absolute dan relative path. Absolute path atau jalur absolut adalah alamat lengkap dari suatu berkas atau direktori yang dimulai dari direktori root atau ditandai dengan slash hingga lokasi tujuannya. Jalur ini bersifat definitif, artinya selalu berujuk pada lokasi yang sama tanpa memandang direktori kerja saat ini, hingga memudahkan pengguna untuk menemukan berkas atau direktori secara tepat. Relative path adalah alamat yang menunjukkan lokasi file atau direktori dalam struktur folder tetapi tidak dimulai dari direktori root. Ini berarti bahwa relative path mengacu pada posisi direktori yang sedang diakses ini. Misalnya, jika Anda berada di direktori /home/user, maka relative path untuk mengakses data txt di direktori dokumen adalah dokumen/data.txt. Relative path lebih mudah digunakan dalam konteks yang sama seperti dalam pengembangan web karena tidak perlu menentukan jalur absolut. Jadi intinya, kalau semisal absolute path itu diawali dengan tanda slash dan relative path itu tidak diawali dengan tanda slash. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut di struktur ini. Nah, contoh, misal saya ada di direktori home dan ingin masuk nih ke direktori bin, maka itu harus menggunakan absolute atau diawali dengan tanda slash. Karena direktori ini terhalang oleh direktori usr. Nah, untuk contoh relative path itu adalah misal kita ada di direktori usr dan ingin masuk ke bin dan lib. Nah, itu menggunakan relative path atau yang tanpa tanda slash. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu special character. Special character ini jadi kita belajar pada perintah cd atau bisa dibilang home directory atau
simbol slice. Kita coba. Nah, otomatis ini akan kembali otomatis ke root ya. Kita coba ketikkan pwd. Nah, ini akan otomatis ke root. Jadi sekarang kita ada di karakter ini, yaitu ada di slash user ya. Lalu di sini ada lagi, yaitu perintah "-1", yang artinya direktori berada. Kita coba kita coba ls. Nah, di sini kita akan melihat isi dari home directory atau directory /home. Nah, kalau -2 yaitu adalah parent directory atau directory yang ada di atasnya. Misal kita cd -2. Nah, ini akan otomatis kembali ke home. Oke, kita coba lagi. Misal kita ada di sini. Kita coba. Nah, ini sudah berada di user ya. Dan kita coba cd -2. Nah, ini akan kembali ke atasnya, yaitu home. Nah, jadi ini adalah special karakter yang akan sering digunakan pada Linux ini ya. Special karakternya yaitu ada simbol gelombang, ada -1 dan -2. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang materi ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membuat file dengan touch. Oke, sekarang kita coba membuat file di sini. Langsung saja ketikkan touch. Oke, bentar. Lalu nama filenya. Misal di sini saya kasih nama coba .txt. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Nah, kalau di directory itu berwarna biru. Nah, kalau file itu berwarna hitam seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat file dengan touch ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perintah ls. Dari beberapa video sebelum-sebelumnya, kita itu mengerti bahwa ls itu adalah untuk melihat suatu directory. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang secara detail penggunaan ls. Jadi, ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk bergandengan dengan ls ini. Yang pertama ada ls-l. Ini adalah untuk melihat dari suatu file atau directory. Jadi, kalau kita ketikkan ls saja itu tampilannya sederhana. Kalau menggunakan ls-l itu keluar lebih detail. Nah, di sini ada tanggal pembuatannya. Nah, selanjutnya ls-a. Artinya melihat sebuah file atau directory semuanya yang termasuk di hidden. Di Linux sama di Windows itu sama mempunyai fasilitas untuk menghilangkan file atau directory. Kalau di Linux itu biasanya menggunakan -1. Nah, selanjutnya kita menggunakan yang digabung, yaitu ls-la. Jadi semuanya yang di hidden pun akan terlihatkan. Nah, ini semua ada yang di hidden dan tidak. Itu semuanya terlihat di sini.
Oke, lanjut yang ketiga yaitu ls min r. Pakai L besar ya, pakai R besar. Jadi kalau kamu enter ini akan melihatkan isi dari directory, dari current directory. Komen ini akan melihat current directory. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membuat directory dengan mkdir. Mkdir adalah singkatan make directory atau buat directory, berfungsi untuk membuat satu atau beberapa directory baru atau folder di dalam sistem file. Anda dapat menggunakan mkdir untuk membuat directory secara individual atau membuat banyak directory sekaligus. Bahkan mengatur izin dan membuat directory induk yang diperlukan secara otomatis. Kita langsung saja buat ke terminal. Nah, perintah untuk membuat directory adalah mkdir. Misal contoh di sini saya akan membuat directory dir atau dir a. Lalu ls. Nah, kita sudah berhasil membuat directory baru yaitu dir a dengan menggunakan perintah mkdir. Sekarang kita belajar tentang materi cp. Cp adalah singkatan dari copy atau salin dan merupakan perintah dasar yang digunakan untuk menyalin file atau directory atau satu lokasi ke lokasi lain dalam sistem. Perintah ini membuat salin yang identik dengan berkas atau folder, menjadikan alat yang sangat berguna untuk manajemen file dan pembuatan cadangan data di lingkungan. Nah, sekarang langsung saja kita contohkan ke terminal ya. Perintahnya adalah cp. Kita ls dulu untuk mulai directory. Nah, di sini saya ingin menyalin, maksudnya kayak mengcopy file yang ada di dokumen ini ke dalam /home. Jadi otomatis tampilannya ada di sini ya. Kita cek dulu di dalam dokumennya. Nah, di sini ada file a.txt dan contoh.txt. Kita coba langsung kopikan saja. Ini saya sudah berhasil menyalin. Di sini salah ya, karena saya menggunakan user, seharusnya user saya bukan usernya saja. Jadi kalau misalnya kalian ingin menyalin tuh dengan user kalian, cek dulu user kalian itu namanya apa. Oke, kita langsung ls. Nah, di sini otomatis sudah ada file a.txt yang ada di dokumen ini ya. Jadi ini sudah berhasil menyalin file dari folder dokumen ke /home dan /user. Selanjutnya ke materi perintah mv. Perintah mv adalah singkatan dari move atau pindahan dan digunakan untuk memindahkan serta mengganti nama berkas atau directory. Perintah ini bekerja dengan memindahkan berkas atau folder dari satu lokasi ke lokasi lain atau mengubah nama berkas tanpa memindahkannya. Oke, langsung contohkan saja ke terminal. mv ini untuk merename ya, atau bisa juga untuk menyalin seperti cp. Tapi saya di sini akan menyentuhkan untuk merename saja. Kita melihat dulu. Saya akan mengganti nama coba.txt ini dengan nama lain ya. Misal saya ingin mengganti coba.txt ini dengan misal contoh.txt. Perintahnya yaitu mv.
sini kita sudah berhasil merename dari yang nama file coba.txt menjadi misal.txt dengan menggunakan perintah mv. Oke, itu saja penjelasan mv dari saya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perintah rm. Jadi intinya perintah rm itu untuk menghapus atau mendelete ya. Nah, contoh di sini saya akan menghapus file a.txt ini. Perintahnya itu rm a.txt. Kita ls. Nah, kita sudah berhasil menghapus atau mendelete file a.txt ini. Nah, misal kita ingin menghapus file secara berbarengan, yaitu misal di sini kita mempunyai beberapa file. Aku pakai file a.txt, b.txt, dan c.txt. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 contoh file yang akan saya hapus secara berbarengan, yaitu perintahnya rm bintang .txt. Nah, ini artinya yaitu akan menghapus semua yang bertulisan .txt. ls. Nah, di sini sudah berhasil ya. Di sini juga saya menghapus file misal.txt ini karena misal ini sama juga dengan file a sampai c.txt ini. Jadi akhirnya itu .txt. Jadi terhapus juga. Atau misal di sini saya akan menghapus direktori. Perintahnya yaitu contoh saya akan menghapus direktori C ini. Perintahnya rm kita tambah dir karena kita akan menghapus direktori. Nah, di sini kita sudah berhasil menghapus sebuah direktori. Oke, sekian saja penjelasan perintah rm dari saya. Terima kasih.